Jadi supaya nggak rusak harus nikah. Harus nikah. Dan nggak akan ada bayi kecil dibuang di pinggir kali. Kalau ada pernikahan. Kalau dibungkus di kantong plastik. Nah. Benar tuh kejadian, teman begitu nginjek kantong plastik manggilnya ayah. Kagetnya bukan Tuhan. Iya takutnya ada yang tisu, kita lagi nempel ada suara tangisan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep, luar biasa. Brother, hari ini kita ketemu di acara kongres dan brother masih ingat kongres itu kongko nggak beres-beres. Jadi kalau saya bilang kongres, nggak beres-beres, berarti lama mah kelar. Jadi nggak kelar-kelar tuh kalau udah nggak beres-beres. Dan hari ini saya kedatangan sahabat, kawan, saudara, guru juga buat saya. Beliau adalah Al-Mukarram Kiai Haji Saiful Zaman, dan beliau yang punya pesantren As-Syifa Al-Falahiyah. Hari ini saya akan mau ngobrol-ngobrol sesuai di acara kita yang namanya Kongres Nggak beres-beres. dengan satu tema yang menarik buat kita sebagai laki-laki. Bagaimana sih kita memiliki wanita yang betul-betul mar'atus sholihah? Karena kadang-kadang gini, ada di antara adik kita yang santri yang belum nikah, pengen juga nanti kalau punya istri itu yang gimana? Kalau dalam bentuk keluar kan, apakah yang bulu matanya tebal, ya kan? Ada simbol-simbolnya tentu, Kiai tahu tuh, yang bibirnya agak kecil, ya kan? Hidungnya agak panjang, matanya agak kedip-kedip. Nah, itu Pinocchio namanya. Dan nanti itu bakal ngobrol juga nih. Menurut Kiai ini, seharusnya kita harus punya pasangan yang bagaimana sih? Karena kelihatan kadang-kadang cantik keluarnya, ternyata dalamnya nggak cantik-cantik amat. Yang gitu ya. Kadang-kadang ada juga wanita atau yang sudah jadi istri kita, buat mereka yang belum nikah, ya kan? Ya kita doain mudah-mudahan cepet nikah. Amin. Ya, awas hati-hati karena pelecehan seksual sekarang berat banget hukumannya. Ya, jangan coba-coba iseng-isengan. Mendingan nikah aja sekaligus baru. Kalau udah nikah mau nggak usah pakai pelecehan lagi. Sikat habis kalau udah kita kan. Ya. Dan buat yang sudah punya rumah tangga, nah kira-kira kita bisa memperbaiki istri kita tuh harus bagaimana ke depan? Apakah dia cemberut terus kita macam senyum-senyum dia cemberut? Nah, siapa yang punya hak untuk cemberut? Siapa kira-kira gitu? Apakah istri atau apakah suami? Karena kan kadang-kadang dalam satu rumah kita pasti ada cemberut-cemberutnya itu. Tetangga saya begitu juga, 3 hari cemberut terus. Akhirnya kolesterol naik. Ya berat kan. Nah, malam ini kita di kongres ini mudah-mudahan banyak manfaatnya karena kongkonya juga agak religius hari ini. Nah, kira-kira sebagai seorang laki-laki kita harus mendapatkan seorang pasangan hidup yang bagaimana? Apakah asal perempuan? Orang bilang kalau asal perempuan banyak, dimanapun pasti ada perempuan. Apakah asal istri gitu ya? Ini sekedar istri. Tapi bagaimana kita punya istri yang akhirnya bisa bukan hanya dunia kita kumpul tapi sampai ke surga? Gimana kira-kira bro? Asik ya. Kita ingat ini mungkin Bang ya, apa yang sabda Rasul itu nyari tun kabul mar ahli arba. Perempuan dinikahin kena 4 faktor. Oh, mungkin dari situ kita bisa ya, 4 faktor yang 4 aja nih, 4 aja dulu deh. Berarti ada faktor-faktor lain nggak selain 4 nih? Ya 4 aja udah. 4 aja. Semua faktor ada di 4 itu. Ya, yang faktor lain isinya sampai 4. Ujung-ujungnya kan itu kan. Ya, faktor aja ada 4 ya. Mas, berarti bisa sampaikan dengan faktor. Bukan berarti harus 4 ya guru. Bukan berarti harus, tapi bisa sampai 4 kira-kira gitu. Serem. Jadi 4 faktor ya kan? 4 faktor. Yang pertama bisa
nasabihim, li nasabiha, li jamaliha, kena nasabnya, kena lihat nasabnya, turunannya enggak turun yang sembarangan. Jadi jelas jujutannya jelas lah. Iya. Ayahnya siapa? Ternyata nasab itu kan penting. Karena nikah itu memang untuk menjaga nasab. Di antara fungsi nikah kan ada 3 bang. Kita kembangin ya. Iya. Jadi yang pertama tuh karena keturunannya dulu nih. Kita bahas keturunan dulu. Keturunan dulu. Iya. Artinya turunan jangan turunan sembarangan. Jangan asal turunan. Jangan asal. Berarti minimal keturunannya pun juga orang yang ngerti agama pertama gitu. Belum, agama belum nih. Oh belum, baru keturunannya dulu. Keturunannya. Takutnya keturunan emak bapaknya pesek, anaknya pesek juga. Nah, ini ke gua dan ini. Ya, sekalipun dibacain surat Yusuf juga tetap aja. Oh. Karena bapaknya pesek kan, punya pesek, ya mau kayak Nabi Yusuf ya nggak bisa. Oh, berarti kan sampai ke situ punya pentingnya keturunan kan. Nah, gue pengen nanya waktu bokap gue nih baca surat apa? Iya. Takutnya baca surat jin. Hidung pesek kuping caplang. Bisa jadi itu. Ya, akhirnya kita bicara satu-satu lah ya, supaya makna nasabi itu betul-betul luas maksudnya. Oke. Kemana-mana. Jadi nggak boleh asal sampai. Tujuan nikah juga kan karena menjaga keturunan. Menjaga keturunan. Tujuan nikah kan 3. Satu menjaga keturunan. Jadi kalau sekarang pernikahan udah cakak-cakan, pasti turunannya nggak jelas. Oh. Ini sampai yang dibuang di pinggir kali ya. Anak. Iya, mamanya. Oh, iya. Itu karena memang sudah nggak jelas tuh. Karena nggak ada pernikahan. Gitu. Iya. Karena pernikahan itu tujuan untuk menjaga keturunan. Terusan turunan. Karena tidak adanya pernikahan. Jadi supaya nggak rusak harus nikah. Dan nggak akan ada bayi kecil dibuang di pinggir kali. Kalau ada pernikahan. Kalau dibungkus di kantong plastik. Nah. Benar tuh kejadian teman begitu nginjek kantong plastik manggilnya ayah. Kagetnya bukan gua. Takutnya ada isu dia lagi nembak ada suara tangisan gitu kan. Itu karena nggak nikah ya. Jadi karena tidak menjaga turunan karena nggak nikah. Iya benar. Jadi dari dasar memang Rasulullah sudah mencetuskan ternyata nasabiah maksudnya luas. Hifzun nasab, hifzun nasab, menjaga turunan di antara tujuan pernikahan, dan mencari istri pun di antaranya harus yang mempunyai keturunan yang bagus. Nah ya, bapaknya kiai punya anak, ya kan? Pasti kita nikah anak ya dong, bukan bapaknya. Iya kan? Buat apa juga ganteng, orang laki sih kiai ya. Tapi karena bapaknya alim gitu ya, keturunan bagus, anaknya pasti bagus. Itu nggak bisa dibohongin tuh ya? Nggak bisa dibohongin. Secara fisik juga kalau emak bapaknya hitam, masa anaknya putih, aneh dong. Takutnya ada isu ini campur ikutan tetangga nih. Makanya. Jangan mirip tetangga kan? Iya, jadi fitnah akhirnya kan. Bapaknya hitam, emaknya hitam, kok anaknya putih? Iya. Jadi harus sadar. Iya. Makanya kita harus bisa memperbaiki keturunan. Kalau kita hitam cari istri yang putih. Gitu. Oh, iya. Nah, anaknya sedang dar. Iya. Jadi nggak hitam nggak putih. Nggak putih. Anak itu bisa tok tuh. Si bapaknya pesek, ibunya pesek, anaknya mancung. Ya udah kayak gimana lah. Iya benar. Tapi kalau bapaknya pesek anaknya mancung bisa aja. Ada kromosom pembawaan sifat. Dia nggak ngikutin bapaknya karena dia malu tuh kan. Allah juga adil kan. Supaya anaknya gantengan dikit kasih hidung emaknya. Tapi perilaku bapaknya. Jadi cepet. Itu ya, keturunan tuh. Iya, jadi kita masih panjang nih, nggak apa-apa kita bahas keturunan dulu, supaya luas maksudnya kan. Benar. Nah, satu, jaga keturunan, tujuan nikah. Yang kedua, ini supaya paham juga nih para istri kan. Iya. Tujuan nikah itu hifdzu ma ya ikhraju ma yadurru habsu minal mani.
mengeluarkan penyakit ini. Jadi di antara nikah itu tujuannya mengeluarkan penyakit dari sperma yang tertahan di badan laki-laki. Oh, itu sperma tertahan itu penyakit? Penyakit, makanya laki-laki kalau ditolak sama istri pasti pusing. Oh, naik ke kepala. Puyang. Iya. Kita naik ke kepala karena kita kan 2 kepala kita punya kan. Itu. Kalau naik di atas aja pusing nggak apa-apa, tapi kalau naik di kepala yang satu lagi itu nggak pusing, cuma kembung gitu, kayak kobra menyerobot gitu. Makanya kan dihukum kan ada keterangan kalau istri nolak suami malam hari kan dilarang sampai subuh kan. Iya. Itu masalahnya, kejar suami. Oh, nahan itu ya. Nahan itu. Pusing. Oh, pusing. Iya, Tapi kalau gua paling gini. situ kan duda. Karena kita. Depan duda siap pusing dong. Menahan dulu. Iya, pas setiap sore minum obat sakit kepala. Iya, sebenarnya kamu tahu ya itu obatnya bukan obat sakit kepala harusnya. Apa sesat? Tadi apa? Ya apa? Keluar tadi? Mengeluarkan cairan. Timun. Hah? Ketimun. Yang bisa menyebabkan penyakit. Oh, nahan itu penyakitnya. Oh, itu penyakit. Jadi sperma itu keluar dari badan kita. Itu sehat. Makanya yang punya istri 2. Nah. Oh, iya. Berbagi. Oh, itu. Pakai mangkanya gitu. Berarti kalau yang satu nggak punya stok, kalau yang punya 2 ada stok. Iya. Jadi nggak keluar di sana bisa muncrat jauh di sana. Selang kali ya, selang. Iya. Terus gimana maksudnya itu? Kalau punya 2 tadi mungkin saya potong tadi itu. Ya berarti sehatnya lebih banyak nih. Kan penyakitnya banyak keluar. Oh, jadi kalau yang punya lebih dari itu sehat karena banyak keluar. Kalau kamu kan 1 enggak 2 enggak ya kan? Akhirnya perawan diminyakin. Kisut. Buat ngilangin sakit kepala ternyata itu obat juga. Perawan pakai minyak kelapa. Timun bolongin. Keluarga kagak lagi sih. Nah itu tujuan nikah yang kedua. Jadi mengeluarkan penyakit apabila ditahan. Penyakit apa tadi? Penyakit apa? Kalau ditahan jadi penyakit. Iya. Makanya nikah itu juga bisa menyehatkan seseorang. Oh, pantas. Sekarang kan asal naik ke kepala langsung sepakat. Iya, karena nggak keluar. Iya, dan cekek dong kepalanya. Terus apa itu Guru? Yang ketiga masih tujuan nikah ya. Yang ketiga kenikmatan. Kenikmatan. Ini tujuan nikah 3. Hifzun nasl, menjaga turunan, mengeluarkan penyakit, kenikmatan. Oh, yang 3 kenikmatan. 3 kenikmatan. 3 di dunia. Yang di surga ada nikah nggak? Ada. Cuma di surga hanya 1 tujuannya, cuma kenikmatannya saja. Oh, Yang 2 nggak ada. berarti udah nggak ada ribut-ribut lagi dong? Nggak ada di sana. Nggak ada. Tujuan nikah cuma untuk kenikmatan saja. Di surga jadi nikah itu dari zaman Nabi Adam sampai surga. Oh, Masih ada. Tapi kadang-kadang bini kita boro-boro nyampe kita ke surga, mau di dunia itu sengketa mulu. Itu buktinya berapa kali cerai itu? Baru 5 kali. Itu dari 3 tadi itu, ya kan? Dari 3 tadi itu. Dan nikah juga macam-macam syariatnya. Nabi Adam nikahnya modelnya boleh kawin sama saudara kan, asal yang kembaran. Zaman Nabi Musa boleh nikah sebanyak-banyaknya. Zaman Nabi Musa. Nabi Musa boleh, kita punya istri di atas 4 boleh. Ini dia ini harusnya bisa nih. Lu jangan hidup zaman sekarang lu. Jangan zaman sekarang lu, nggak cocok. Kalau nggak kuat biayanya gede. Kalau zaman dulu kan enggak, lu tinggal bawa ke kebun semua nyari lapangan. Karyawan jangan di. Itu kira-kira begitu ya. Iya, zaman Nabi Isa nggak Isa. boleh lebih dari 1. Zaman Nabi Isa nggak boleh satu. Lebih dari 1. Sebab Nabi Isa sendiri nggak punya istri. Nggak punya istri. Gitu. Makanya kalau yang punya istri 1 aja hidup pada zaman Nabi Isa berarti. Oh. Iya. Paham nggak? Garuk gatal ya. Buru garuknya nggak gatal. Iya benar sih harusnya. Harusnya yang ngomong juga harusnya ibu tidak. Aduh.
Nah bagusnya zaman Nabi Muhammad. Baina syariati Musa wa baina syariati Isa, antara syariat Nabi Musa dan syariat Nabi Isa, tengah-tengah. Lebih dari 4 enggak, 1 juga enggak. Jangan ke ada, jangan. Iya. Benar-benar. Nah sekarang kalau oke lah, itu udah selesai sampai di situ ya kan. Nah sekarang harusnya wanita yang kita cari itu kan ada bahasa gitu ya, apa bila dipandang menyenangkan. Iya. Nah kadang-kadang kita nengok bini kita nggak senang-senang banget sih. Iya, karena kita nggak megang duit, nggak ngasih duit. Yang membuat wanita itu dipandang menyenangkan, apakah dari perilaku kita atau memang dari karakter seorang wanita itu sendiri? Ya, nanti mungkin lari ke istri yang solehah ya. Itu sudah masuk ke dalam rumah tangga. Oh iya. Kalau sudah masuk ke rumah tangga, nanti kriteria apa istri yang solehah seperti ini. Tadi dipandang ini. Nah sekarang tadi kita tuntasin tuh Bang Haji tuh. Yang tadi yang masuk tuh. Kan pertama turunannya. Ya kan? Iya. Setelah turunannya wali jamaliha. Kalau bahasa kitanya jamaliha, bohainya. Woi, kecantikannya. Benar-benar inner beauty dari dalam, bukan cuma cantik luar polesan. Luar itu luar. Oh luar itu makanya adatin bohai. Oh, berarti bohai itu penting. Lu bohai lu tipis bener. Tapi itu jamaliha luar. Cantik luar. Yang ketiga limaliha, kaya. Yang keempat baru lidiniha, agamanya. Oh, kenapa agama harus di belakang? Ini makanya kata Rasulullah, fazfar lidzatid taribat yadah, cari yang agamanya, maka engkau akan beruntung. Oh, jadi kalau kita bikin mungkin yang 3 tadi itu cantik nggak bohai, bohai nggak dapat lah kalau umpamanya. Iya, umpamanya nilainya nih, kita nilai nih. Yang semuanya mungkin 25 nilainya, yang agama 50 nilai. Oh. Jadi kalau bisa kita nyari sebelum nikah nih kan, sosok wanita yang agamanya. Agamanya dulu dong. Dulu kemarin gokil lu nyembah pralon. Pralon lama. Bahaya dia. Dragon. Bahaya. Sebab kalau kitanya ngejek mendahulukan yang cantik, dia bisa nyimpang suatu. Kenapa nggak cantik? Iya. Gue cantik gitu. Iya. Dan berapa pun. Kalau tanpa agama tadi. Tanpa agama. Terus kemudian beberapa tahun kemudian kecantikan juga bisa hilang. Kalau kita nyari yang kaya bisa diremehkan suaminya. Oh. Nah kalau zaman sekarang tuh sih karena kecantikannya orang selalu glowing, iya kan? Mukanya merah-merah gitu kayak udah ngerebus. Itu gimana? Makanya Rasul menerapkannya fazfar lidzatid din. Iya. Carilah yang punya agama, yang wanita ada agamanya. Tadi orang tuanya beragama, bapaknya beragama, maksudnya solehah, ibunya juga solehah. Jadi kita akan beruntung. Kalau kita ngeduluin yang 3 tadi, imam kecantikannya akan kecewa. Karena hartanya bahkan kecewakan, direndahkan juga. Kan pernah ada kan, yang suaminya biasa aja, supaya menurut, ini rendang banyak. Banyak gitu. Itu juga di depan tuh yang ditendang karena dia susah. Istrinya butuhnya ceban, dikasihnya cetiau kan. Ya banyakkan kurangnya 9 juta. Gimana ya? Untung aja dia hidup beberapa kali sih mau gantung diri. Mentang lagi nggak diikat jadi. Ya benar. Terus itu dari luar Bang Haji. Dari luar. Iya. Nah setelah kita dapat milihnya udah bagus nih kan. Karena sesuai dengan insya Allah bagus nanti. Oh, kalau kita pilihan kita nggak salah pilih lah ya. Nggak salah yang agama tadi tuh, yang nilainya 50 lah. 50. Apalagi sih yang nilai jigo-jigo kita dapat. Cantik, oke, yang bohainya dapat, kayanya dapat. Terus apalagi lagi? Yang 3 tadi? Turunannya dapat, ya kan, baru agamanya. Iya, kalau istilah orang dulu dan dindun. Apa tuh? Dandan, din agamanya, dunia dunia. Oh, kalau nonton dulu tuh. Iya. Jadi ada babat, bobot, bebet gitu ya. Babat, bobot, bebet ya. Akhirnya dapat empelak dia.
buahnya dapat, hartanya cakep, dapat juga kita. Terus kemudian keturunannya bagus, agamanya enggak. No, lihat aja nanti. Oh, tinggal nunggu kehancuran aja. Rasul maha benar. Masya Allah. Di tengah jalan pasti Ada kendala, dan selalu ribut. Kalaupun terus agamanya Islam sekarang amat derajat. Dia rumah tangga mah jalan tapi ribut jalan terus. Ya, gitu. Cuman jarang banget nih bohai, kaya, turunannya bagus, agamanya cakep. Ini kalau ada nih gue gak kasih lo nih dok. Gue lagi yang ngikat nih. Oper. Lu nunggu operan aja, kayak durian nunggu jatuhan. Cuman jarang ini yang begini bro. Tapi paling tidak kalau di tiga ini nggak ada agama lah ya. Agama. Karena agama ini yang bikin cantik semua. Iya bener, kalau istri kita tuh ngerti agama, dia juga akan selalu cantik di depan kita. Akan selalu menjaga harta kita. Juga akan selalu ngaji, dia baca memperbaiki keturunan kita. Karena memperbaiki keturunan salah satunya adalah memperbanyak umat Rasulullah. Cakep. Di mana nih ada yang 4 nih? Nomor handphone gua 081. Ya kalau kira-kira dia nggak mau gua oper malu barang bagus masa ditinggal ya kan? Itu gua. Akhirnya kalau kita kesimpulannya kita kongres nggak beres-beres, nggak perlu kesimpulan lagi. Karena setiap kita lihat acara Akri Patria TV pasti kita bakal tahu juga apa yang nggak beres-beres ya. Dan kita berharap ke depan dari ada channel kita juga itu, sahabat kita dari Al-Muhyiddin Official. Al-Muhyiddin Official dan juga dari teman-teman dari Santri Asyifa ya, terus juga dari perumahan Masjid Al-Falah, Musola Al-Falah, Perumahan Sindang Panon Regensi. Oke, perumahan Sindang Panon Regensi. Oke, Kiai kita dulu ya. Kita berharap ke depan mudah-mudahan ya di kongres ini kita bisa sambil bercanda. Ya, sambil ngobrol tapi ada isi juga yang bisa kita dapat, kita bisa pengetahuan. Iya, dan alhamdulillah terima kasih, mudah-mudahan Allah berikan kita sehat terus. Amin. Bertambah terus wawasan kita. Amin. Dan guru kita juga selalu bermanfaat ilmunya buat kita. Amin. Itu saja, barangkali kurang lebihnya mohon maaf ya, dan tetap di Akri Patria TV di acara Kongres. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.